Alhamdulillah, para murid, para pemirsa, setelah dibuka sejarah peradaban agama oleh guru, ini nanti berkesinambungan dengan video ini ya. Video ini guru memberi judul membuat aturan ibadah atau cara membuat agama. Konyol ini. Dari nama-nama tempat sudah dibentuk, bentuk-bentuk bangunan dibentuk, terwujud, sehingga membuatlah aturan. Nah, kembali pada dasar, untuk menjalankan ilmu dari Jawa, di sana alatnya ndak ada. Ya, satu contoh, mengapa sih guru bentuk ibadah itu kok, contohnya sholat, itu poinnya kan itu hanya berdiri, rukuk, sujud, dan diam. Maksudnya itu menghormati atau terima kasih kepada sedulurmu papat. Sedulurmu papat itu wujud alamnya kan air, api, ya, angin dan tanah. Karena di sana ndak ada alatnya. Ritual-ritual ndak ada alatnya, ndak ada buburnya, ndak ada bendanya, ndak ada ubur rampenya, pisangnya ndak ada, polop pendemnya ndak ada, airnya jarang, dupa-dupa ndak ada, sehinggalah dibentuk peribahasa pralambang, dibuatlah aturan. Maka dimaknai berdirinya sholat itu ibaratnya terima kasih kepada unsur api, disifatkan seperti api itu sifatnya berdiri ke atas. Nggak ada api itu ke bawah atau ke depan, nggak ada, kecuali ditiup atau apinya las itu bisa ke bawah. Jadi secara alamiah api itu sifatnya selalu ke atas. Ibaratnya manusia yang menjalankan sholat apapun kalau berdiri itu menghormati atau berbakti kepada sifat unsur api atau dulur musing kidul. Tapi alatnya di sana ndak ada, ya makanya ndak ada gunanya. Nah, terus diberilah seperti ruko, diibaratkan hormat, ngilingi, terima kasih kepada sedulurmu sing kulon yang barat, karena sifatnya seperti angin. Diibaratkan itu ruko, lurus seperti angin gini loh. Nah, tapi alatnya ndak ada, wewangiannya ndak ada, menyannya ndak ada. Lah dengan perlahan akhirnya di sanalah terbentuk namanya kemenyan Arab. Tapi untuk alat lainnya ndak ada, ya. Terus yang ketiga dari berdiri, mengingat terima kasih dengan unsur api ditekuk, ya, seperti menghormati terima kasih kepada angin. Sujud diibaratkan seperti air, dari berdiri mengarah ke barat seperti mengarah ke bawah seperti sifatnya air dari atas ke bawah. Artinya manusia yang sujud itu ibarat menghormati kepada dewa air atau unsur air, tapi alatnya ndak ada. Dewa air ndak ada di sana. Nah, yang terakhir diberilah simbol pralambang jari tahiyat untuk duduk diam. Ibaratnya terima kasih dengan unsur bumi, iku sedulurmu sing lor, ireng rupane, anteng sifate. Nah, tapi alatnya ndak ada. Warna hitam yang diwakili kopi, nasi, beras, ndak ada. Nah, itulah salah satu contoh leluhur kita membuat aturan di negara Arab sana, tapi alatnya ndak ada. Yang lebih konyol, kita sebagai pribumi alatnya sudah ada. Yang membuat nenek moyang kita, kalian didogma dari yang sana, yang di sini dilarang, di musyrik-syirikan. Ini kan terbalik. Subhanallah, dengan terbukanya ini semoga khususnya umat di Jawa ya, khususnya juga bangsa Indonesia, terbongkarlah semua sesuatu hal yang salah. Tinggal sekarang pilih yang mana. Lantas guru kalau sudah begini apakah kita tidak boleh begitu? Ya boleh. Siapa yang melarang? Tapi kalau dianalisa loh,
Lah apa gunanya gitu loh. Nah, satu contoh ini pas pada tanggal 29 April ini kan 2022 ini kan hari Jumat. Nah, kadang kan murid guru juga bertanya, "Lu guru, sampean itu orang Islam kok enggak Jumatan?" Nah, kenapa guru enggak Jumatan? Ya karena tahu yang memerintahkan sholat Jumat itu kan di kitab-kitab yang membuat nenek moyang kita, leluhur kita. Maksudnya apa sih? Begini loh. Kalau mau ngomong, manusia sholat atau melakukan ibadah sholat Jumat, dari rukun sholat 5 aja itu ndak ada. Itu hanya tambahan, ya kan. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ya kan. Ndak ada kan di situ sholat Jumat, itu tambahan. Kalau diberi omongan, sholat Jumat itu bukan nyembah Tuhan, bukan nyembah Allah. Itu nyembah hari. Kok bisa guru? Maksudnya begini, nenek moyang kita dulu setiap hari Kamis malam Jumat dimaknai hari Jumat. Setiap hari Jumat atau Kamis malam Jumat itu leluhur kita itu menghadap ke timur. Dia duduk diam, pakai dupa, pakai minyak, pakai kemenyan, pakai wewangian. Dia duduk mengharap ke arah timur, mengharap sifat matahari. Semoga hidupnya mempunyai sifat dan disifati dari keadaan. Makna Jumat itu asalnya dari jemua. Tatkala manusia itu disifati, mendapat sifat dari keadaan nama hari jemua, maknanya jemuah itu luas dan terang. Nah, jadi manusia siapapun kalau kesifatan nama hari Jumat itu mendapatkan pikirannya lebih ringan, maksudnya begitu loh. Mendapat sesuatu keadaan yang baru lebih luas. Syaratnya harus duduk dan diam. Menyatu dengan alam namanya hari Jumat, semoga kesifatan terang dan jelas. Dari Jumat dirubah jadi Jumat. Nah, lah berhubung di sana setiap makhluk di sana zaman waktu itu tidak banyak manusia punya tempat ibadah, tidak punya tempat ritual di rumah, maka dibuatlah satu tempat. Tidak tahu dulu diberi nama apa. Untuk manusia di sana dikumpulkan pada hari itu di tempat yang sama, diajarkan untuk duduk diam, semoga mendapat sifat dari sifatnya keadaan nama hari itu. Karena tidak punya tempat, beda dari pribumi Jawa. Di rumah nenek moyang kita semua punya tempat ibadah sendiri. Mana tidak dibutuhkan itu. Sekarang sudah mulai mengerti bahwa ibadah Jumat itu mengharap dari sifatnya hari. Semoga kita mendapat pencerahan dari sifatnya hari, di mana jemuah itu padang terbuka. Lantas bagaimana? Maka pentinglah sebagai manusia, terutama kita orang pribumi Jawa, agar kesifatan mendapat sifat keadaan yang terang, yang lebih luas, itu boleh dilakukan Kemis malam mulai maghrib itu. Kenapa? Kemis malam sudah masuk Jumat, itu kalau kita duduk diam, menghadap ke timur, pakai wewangian, itu nanti ada pemikiran atau perasaan kita lebih luas, ada sesuatu memahami hidup di dunia nanti lebih ringan. Bagi yang malam tidak kesempatan, tidak ada waktu, pagi dibuat, bisa jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Bagi yang tidak mempunyai tempat seperti di Arab pada waktu dulu, makanya dikumpulkan di siang hari. Nah, ketemu. Nah, di situ karena membawa manfaat sehingga dibuatlah statement, katanya kalau meninggalkan 3 kali dikatakan kafir atau murtad, kan begitu. Apa sih maksudnya itu? Ini diajarin. Satu contoh, kalau manusia itu disifati Jumat, mempunyai makna sifatnya itu terang, jelas. Maka dari gambaran ilmu-ilmu di Jawa, tatkala manusia itu lahir pada hari Jumat, tidak ngomong pasarannya ya. Tatkala ada manusia lahir pada hari Jumat, itu karakternya orang yang lahir Jumat
itu mempunyai sifat seperti itu. Pikirannya pikirannya mudah terang. Terus jiwa dan hatinya, karakternya banyak terbuka, mudah terbuka. Senangnya nilai-nilai ketuhanan, tidak suka hal-hal yang maksiat. Ibaratnya maksiat itu tidak lama berubah karena disifati dari makna jemuah itu tadi loh. Nah, diberi gambaran kalau tidak 3 kali melakukan tidak ibadah 3 kali kan kafir murtad. Itu cara melihatnya tidak seperti ibadah. Jumat itu dari angka neptu mempunyai nilai angka berapa Jumat? Berapa coba diingat-ingat. Jumat itu nilai neptunya 6. Kalau 6 dikalikan 3, 6 tambah 6, 12. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6 berapa? 18. 18 itu neptu tertinggi antara hari dan pasaran. Yang dimaksud ya 18 ya, dihitungkan guru ya. 3 kali tidak duduk ya, tidak duduk, tidak ibadah di Jumat. 6 kali 3, 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18. 18 jumlah neptu tertinggi di jumlah 9. Nah, setiap manusia dalam satu nilai yang disebut selapan ya, 35 masuk 36 hari manusia itu bila tidak duduk, manusia nanti pola pikirnya rusak. Yang dimaksud selapan 36 hari itu jumlahnya 9. Artinya weton bulan ini dan weton besok. Maka guru atau nenek moyang leluhur kita, mengapa guru terutama di hari kelahiran ini seakan-akan diwajibkan, dipokokkan oleh guru. Kalau weton ini ditinggal, itu nanti bulan ke depan ada sesuatu yang tidak baik dari pola pikir manusia itu. Ada yang berubah. Makanya minimal guru menstandarkan setiap weton duduklah. Nah, apalagi sebelum sampai 36 hari kita suduk, ini sangat bagus. Sehingga jiwa kita itu tenang, damai, tidak mudah tergoyah oleh keadaan, tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang merugikan karena kita sudah anteng. Nah, itulah yang dimaksud tidak ibadah Jumat 3 kali menjadi kafir musyrik, artinya lepas dari rotasi itu. Semoga pemahaman ini sangat bermanfaat kepada para pemirsa dan pendengar, khususnya orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran tentang Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.